Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Rizal Jaludin, saya dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Jessica Febian, saya dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Budi, saya dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Lulu, saya dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami ingin menuju ke kediamannya Pak Heri. Pak Heri adalah seorang petani budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami mengambil tema budidaya paneli di tengah pandemi. Saya dan teman-teman sekarang berangkat dari sekolahan menuju kediaman Bapak Heri. Beliau ada seorang budidaya paneli ya, petani budidaya paneli. Rumahnya itu di Kampung Lancar ya, cukup jauh juga dari sekolahan dan jalannya juga cukup terjal. Terus ikuti kami. Nah, sekarang kita telah tiba ya di kediamannya Bapak Heri. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Heri ya, dan kita akan melihat seperti apa sih buah tanaman dari paneli tersebut dan buahnya itu seperti apa dan mengapa itu bisa mahal gitu. Di sini kami langsung menghampiri Bapak Heri yang kelihatan dari jauh sedang merawat tanamannya. Ayo, kita lihat. Di sini kita diperlihatkan untuk Nah, seperti inilah bentuk dari tanaman vanili tersebut. Kalau untuk buahnya mah ya mirip buah kacang ya. Vanili adalah tanaman penghasil bubuk vanili yang bisa dijadikan mengharum makanan seperti mengharum kue ya. Bubuk ini dihasilkan dari buahnya yang berbentuk polong. Tanaman vanili dikenal pertama kali oleh orang-orang India di Meksiko, negara asal tanaman tersebut. Nama ilmiah dari vanili adalah Vanilla flamboia. Nah, sekarang mari kita tanya-tanya kepada Mang Heri, bagaimana sih cara membudidayakan tanaman tersebut dan cara menanamnya itu seperti apa, dan katanya penghasilannya itu lumayan dari tanaman tersebut, dan kenapa kita di Garut Selatan nggak membudidayakan tanaman tersebut, dan tanaman itu juga cocok loh untuk menghiasi rumah ya, karena tanaman tersebut mirip bunga anggrek ya. Yuk kita tanya-tanya ke Mang Heri, dan keuntungannya itu berapa sih dari budidaya paneli tersebut di saat pandemi seperti ini. Mempersiapkan apa saja untuk budidaya paneli ini bagi pemula? hal yang pertama, kalau budidaya paneli, tanaman yang diperlukan kan ini sudah ditanam. Jadi biasa pakai kulibek, pakai itu rabuk, tuh serbuk apa boleh. Lalu dipotong, sudah dipotong, dimasukkan kulibek. Kalau sudah tumbuh ya seperti ini, kan ini sudah ditanam. Ini sudah hampir 3 bulan lebih. Selanjutnya Pupuk yang bagus? Kalau pupuk yang bagus pakai pupuk kandang aja saya mah. Kalau yang lebih baik pupuk kandang kambing, atau tapi sudah difermentasi, sudah
berak kambingnya sudah lembut, lalu dimasukkan ke lubang. Ini makan sudah ditanam, sudah dimasukkan ke lubang, sudah tumbuh. Penyiraman sekitar 3 hari sekali atau 2 hari sekali, bagaimana kalau kering disiram bawahnya. Umur berapa paneli ini bisa dikawinkan dan bagaimana proses pengawinannya? Kalau umurnya ini kan kalau sudah 2 tahun, kalau sudah disetresin seperti tadi, dipotong-potong, baru tumbuh bunga dari sini, yang ada di sini kan nanti kan bakalan tumbuh bunga. Kalau soal mengawinkannya, ini kan sudah gak ada bunganya, jadi ini sudah ada buah. Kalau mengawinkan mah biasa, kalau contoh mah kalau contoh ada bunga sedikit dibuka, kalau whatsappnya lalu diambil entresnya dikit yang kuning-kuning, dimasukkan ke bunganya, lalu ditutup lagi. Kan ini mah sudah gak ada bunganya, jadi sudah berbuah. Nanti kalau ada bunganya bisa saya contohkan. Untuk buah panen itu seperti apa? Kalau siap panen buah itu yang agak besar, ininya udah agak kekuning-kuningan. Nah ini kalau yang ini siap panen, tuh agak besar dan panjangnya mencapai, kalau pakai ya, kira-kira 20 cm. Ini buah yang bagus, yang cocok. Ini yang bagus, gak ada gangguan, diganggu sama hama. Ini mah yang bagus. Yang bagus mah nih lurus, buahnya besar dan panjangnya lebih, hampir 22 cm ini. Ini bagus. Apakah tanaman paneli ini rentan terhadap penyakit? Kalau masalah penyakit kan, kalau bawahnya terlalu basah nih, di bawahnya seperti itu nih, seperti ini kameranya. Kalau terlalu basah ini kadang-kala bisa busuk juga, kadang-kala mati nih ke atas juga. Jadi kalau kering siram sekitar 2 hari 3 hari itu cukup. 2 hari sekali atau 3 hari sekali, bagaimana bawahnya. Kalau kering, terlalu kering, kalau terlalu basah ini bisa putus dan mati. Cara pemanenannya seperti apa? Cara pemanenannya yang seperti tadi, pilih yang agak kekuning-kuningan nih, agak tua, hampir matang. Kalau itu mah ini cukup, kalau siap dipanen. Kalau yang ini masih kecil tuh, kalau bisa dipanen yang ini tuh, yang agak kekuningan tuh, ini udah tua. Kalau cara memanennya mah gampang, seperti tinggal motong aja. Cuma ini saya nggak dipanen sekarang. Kalau siap panen mah yang ini cuma nggak dipanen sekarang. Berapa bulan sekali untuk panen paneli? Kan biasanya paneli berbuahnya cuma setahun, cuma sekali. Ini lumayan lama. Kalau dari ngawinkan tadi yang kecil sampai besar ini mencapai 6 bulan. Kadang-kala bisa mencapai 7 bulan kalau panen dari kecil yang sudah dikawinkan. Ini mah agak besaran. Sudah panen, paneli itu harus kita apakan? Kalau sudah panen mah kita jemur. Dijemurnya juga gak sembarangan. Kalau sudah dipanen, dijemurnya harus pakai pelayuan dulu. Kalau sudah pelayuan, dijemur di dalam tampir yang dari bambu itu, lalu atasnya pakai plastik. Cuman di sini kan darurat, gak ada tampirnya, gak ada plastiknya, plastik yang transparan kalau menjemurnya. Cara penjemuran dan berapa lama waktunya? Tadi sudah diterangkan sama saya, kalau penjemuran itu pakai tampir, sudah di dalamnya pada paneli, udah di pelayuan, lalu pakai plastik yang transparan, lalu dijemur. Kalau lamanya ngejemur itu tergantung sinar mataharinya. Kalau sinar mataharinya itu nggak ada hujan, mungkin nggak ada gangguan. Paling saya sudah mencoba, kadang ada yang 15 hari itu kalau tidak di pelayuan. Kalau pakai pelayuan mah kadang-kala kurang 15 hari itu mencapai hasil yang penjemuran yang bagus.
hasil panen ini kira-kira akan dijual kemana? Kalau hasil panennya kalau dijual mah kan ada bandar-bandar. Tinggal kita mah gampang soal menjual mah, tinggal ada barangnya. Untuk harga per kilonya itu berapa? Kalau yang dulu mah saya menjual kering mencapai 3,5 juta kering yang barang yang bagus. Kalau sekarang mah kering katanya 2 juta atau lebih. Mengapa Anda memilih budidaya paneli ini dan dari mana motivasi dan inspirasinya? Kalau saya suka menanam paneli itu karena saya melihat dari teman-teman yang dulu menanam paneli berpenghasilannya lumayan, dan motivasinya mah saya mah cuman jadi dari teman-teman yang katanya coba nanam paneli itu lumayan buah dijualnya, dan saya kan tukang tani jadi saya suka nanam paneli. Apakah di situasi saat ini sedang pandemi untuk akan berpengaruh pada harga paneli? Kalau sekarang kan kemarin musim pandemi COVID-19 itu terlalu mempengaruhi soal penjualan atau menjual buah paneli. Sekarang juga penjualan harganya turun dan beda dari yang dulu mah harganya cukup lumayan mahal, tapi sekarang rendah. Untuk perawatan budidaya paneli ini termasuk murah atau mahal, dan berapa habisnya dan keuntungannya itu berapa? Kalau menurut dari saya soal perawatan dan pupuk, saya mah kan terlalu gak menggunakan pupuk kimia, jadi saya selalu menggunakan pupuk kandang, pupuk organik. Jadi tinggal kita maunya, tinggal kita bikinnya, gak terlalu mahal. Kalau pakai kimia mah lebih baik pakai kimianya mah pakai seperti pupuk daun yang murah-murah atau pupuk untuk berbunganya. Tapi kalau pupuk bawah pakai pupuk organik seperti pupuk kandang. Struktur tanah yang bagus untuk paneli itu seperti apa? Kalau struktur tanah untuk paneli kan di daerah saya mah termasuk dari laut sekian kilo, jadi sekitar 10 kilo dari laut di pegunungan, jadi cocok struktur tanah mah yang bagus, terlalu basah itu jelek, kalau terlalu kering kan jadi juga akan mati untuk tanamannya yang struktur tanaman yang biasa untuk struktur tanaman yang lain. Apakah budidaya paneli ini cocok di saat situasi pandemi saat ini? Kalau menurut cocok gak tidak cocoknya di masa musim pandemi ini kan saya mah harga mahal kebagian, kalau menjual murah kebagian. Kan kalau sekarang juga musim pandemi harga paneli lumayan lebih dari buah-buah yang lain, lumayan harganya lebih dari yang buah-buah yang lain. Selain budidaya paneli ini, apakah Anda memiliki budidaya lain? Selain dari paneli, saya kan suka tani, suka menanam tanaman, itu menanam cengkeh, kadang-kala pisang. Kan kalau cuma tanam paneli satu macam penghasilannya cuma kan 1 tahun sekali berbuahnya kan. Kalau pisang mah ada pisang buahnya kan lumayan, jadi untuk menambah penghasilan seperti cengkeh dan lain-lainnya. Mungkin segitu dulu ya perbincangan kami dengan Bapak Heri. Sayang sekali ya kami tidak bisa melihat ke kebunnya, kata beliau jauh dari rumahnya dan juga tidak ada akses motor. Gak apa-apa ya, yang penting kami sudah melihat seperti apa itu buah paneli, karena beliau menanam juga di tanaman halamannya gitu. Menarik juga ya budidaya paneli ini, karena selain mudah sulit sih, harganya juga cukup menguntungkan ya di tengah pandemi juga. Seperti buah-buahan lain pada nurun, paneli mah enggak gitu.
menarik sih ya, dapat selain kita juga dapat menjadikan vanili sebagai tanaman hias juga di rumah gitu. Menarik di saat pandemi seperti ini. Nah, apa sih yang membuat vanili itu mahal ya? Tadi kata si Imangnya juga, vanili itu banyak prosesnya. Yang pertama harus tahap pengawinan, 2 penjemuran juga 30 hari 20 hari itu bisa kering gitu kan. Ya susah gampang juga gitu memilih vanili, dan khasiatnya juga banyak dari vanili itu. Yang pertama, kesehatan jantung. Zat di dalam vanili yaitu vanilin telah terbukti dapat mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh, mencegah jerawat, memperkuat rambut, mencegah kanker. Dan ya mungkin segitu ya kegiatan kami dengan Bang Heri ya. Mohon maaf dalam pembuatan video bila ada salah-salah kata atau kekurangannya. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji dulu. Saya dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Perkenalkan nama saya Budi. Perkenalkan, nama saya Rijal. Bangga menjadi keluarga